Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asrafil ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Dan mari kita panjatkan salawat terhadap Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang keistimewaan di bulan Ramadan ini. Kembali kita menyapa bulan Ramadan yang berkah dan penuh keistimewaan ini, yang dimana keistimewaannya sangat sulit sekali ditemukan di bulan-bulan biasanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan, yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran untuk pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Rasulullah perintahkan pada kita, berpuasalah kamu yang hadir pada bulan itu, dan jika yang tidak sempat atau sedang sakit dan tidak sempat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, hendaklah kamu menggantinya di hari-hari yang lain. Selain itu, ada keistimewaan yang lainnya. Salah satunya ialah dilipatkannya pahala yang kita dapatkan ketika sedang beribadah. Ketika di hari-hari biasanya kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang banyak. Namun di bulan Ramadan ini, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak. Ketika kita sholat, ketika kita mengaji, bersedekah, berzakat, maka pahala yang kita dapatkan itu lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Maka dari itu, tingkatkanlah ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini sekaligus adalah waktu di mana dibelenggunya setan-setan yang ada di bumi dan dimasukkan ke dalam neraka. Tentu ini menjadi peluang yang sangat besar untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka sangat rugi sekali orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki dirinya. Dan Rasulullah pernah memerintahkan kepada kita bahwasanya salah satu yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah sholat. Yang dimaksud di sini adalah memperbaiki dan meningkatkan sholat, terutama sholat fardu yang masih bolong-bolong sholatnya. Kita harus perbaiki sedikit bertahap demi bertahap. Kita coba untuk isi sholat yang tidak sempat, yang sholatnya selalu di akhir waktu, tahap bertahap lagi kita coba untuk sholat di awal waktu. Ketika semuanya sudah kita jalani, maka tingkatkanlah sholat, yaitu sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, tahajud, dan yang lainnya. Maka ketika azan dikumandangkan kerasnya, maka kita harus bergegas ke masjid. Dan azan adalah salah satu hak kita dan perintah dari Allah untuk memanggil hamba-hambanya untuk beribadah sementara. Yang sedang dalam perjalanan, yang sedang di rumah, yang sedang kerja, diperintahkan oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo marilah salat. Hayya 'alal falah, mari menuju untuk kemenangan. Dan jika sudah kita terapkan semuanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan, kita akan terbawa di luar bulan Ramadan jika kita membiasakan ini pada hari Ramadan. Dan salah satu nama yang lain dari bulan puasa ialah bulan kesabaran. Mengapa disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan Ramadan ini ialah puasa, yang dimana kita harus menahan lapar, haus, dan tidak bisa melakukan apapun seperti hari-hari biasanya. Dan kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang haram. Jika kita ingin ada rasa melakukan hal yang haram, kita akan terbawa
ini bulan Ramadan dan ini bulan yang tepat, waktu yang tepat untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Para ulama telah mengategorikan sabar dalam 3. Pertama, sabar terhadap nikmat. Sebagai contoh, ketika kita diberi nikmat jabatan, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan harus bersabar dalam menjalani nikmat itu. Jadi jika ada yang mengajak untuk bermaksiat, melakukan hal yang haram, maka kita pasti mampu untuk menolaknya. Dan yang kedua, sabar terhadap musibah. Saat seorang sedang mendapatkan kesulitan hidup, maka ia akan berserah kepada Allah. Karena Allah, ketika masalah kita besar, maka kita coba untuk lebih besar lagi, besarkan Allah dalam hati kita. Maka insya Allah masalah itu akan terasa kecil bagi kita. Karena Allah itu selalu bersama kita. Seperti yang ada di surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sejauh apapun kamu melangkah, sejauh apapun kamu dari Allah, Allah tidak akan meninggalkan kamu. Dan Allah selalu menunggu kamu untuk bertaubat kepadanya. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah kita tidak boleh mengeluh atas apa yang telah Allah berikan. Mungkin ada bagi kita yang sebagian hamba-hamba Allah yang dicabut sebagian nikmat yang ada, dan itu adalah salah satu cara Allah agar kita kembali bersujud kepada Allah, kita menangis dan berdoa lebih khusyuk lagi. Dan kita harus yakinkan pada diri kita, ketika masalah kita, problem dalam hidup kita sebesar kapal pesiar, maka nikmat Allah seluas samudra yang itu. Ketiga adalah sabar terhadap ibadah, sholat, puasa, dan zakat. Itu adalah implementasi kesabaran yang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang sabar, Allah berjanji akan memberikan hadiah. Allah akan menaungi orang-orang yang sabar dengan rahmat, perlindungan, pertolongan, dan ridhonya. Innallaha ma'as sabirin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, unzur maqalah wala tanzur maqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.